Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil analisa fundamental saya mengenai PT HM Sampurna Tbk. Sebelumnya saya ingin share PPT-nya terlebih dahulu. Oke, ini dia analisis fundamental dari PT HM Sampurna Tbk. Yang pertama ada profil perusahaan. Oke, yang pertama PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau disingkat PT Sampurna merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan rokok kretek. Perusahaan ini memasarkan produknya di bawah merek J Samsu, Amil, Sampurna Kretek, dan Yumil. Perusahaan ini berlokasi di Pasuruan, Karawang, Surabaya, Malang, Probolinggo, dan di Indonesia. Selain produk tersendiri, perusahaan juga mendistribusikan sigaret putih Marlboro yang diproduksi oleh PT Philip Morris Indonesia. Selanjutnya ada pimpinan perusahaan, ada eksekutif puncak, John Gladhill, posisinya sebagai Presiden Komisioner. Yang kedua ada Paul Norman Daniel, dan sebagai komisioner, di sini ada semua ya. Dan sampai ke ada direkturnya, ada Francisca Raharja, direktur, dan Gaulilaume Popiol sebagai direktur. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah PT HM Sampurna. Yang pertama, PT ini berdiri sejak tahun 1913. Selanjutnya, pada tahun 1989, PT Sampurna mencetuskan sigaret kretek mesin kadar rendah di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna A. Produk utama ini yaitu salah satu merek yang udah terkenal di pasar rokok Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2005, HM Sampurna dibeli oleh Philip Morris International dan menjadi salah satu bagian dari perusahaan terbesar di dunia dalam bidang industri tembakau. Saat ini, HM Sampurna adalah anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia dan merupakan afiliasi dari Philip Morris International. Kemudian pada tahun 2019, Sampurna memimpin pasar rokok tembakau Indonesia sebesar 32,2%. Selanjutnya ada kepemilikan saham Sampurna. Yang pertama ada dipegang oleh PT Philip Morris Indonesia, jumlah sahamnya tertera di sini, dan modal persentasenya sebesar 92,50%. Kemudian ada publik masing-masing di bawah 5%, persentasenya sebesar 7,50%. Kemudian ada kegiatan operasional HM Sampurna. PT Sampurna memiliki kantor pusat yang berada di Surabaya, serta kantor perwakilan yang bertempat di Jakarta. Secara keseluruhan, HM Sampurna memiliki 6 fasilitas produksi, antara lain 2 fasilitas produksi sigaret kretek mesin yang berada di Pasuruan dan Karawang, serta 4 fasilitas produksi sigaret kretek tangan. Dan 2 fasilitas tersebut berada di Surabaya dan masing-masing satunya berada di Probolinggo dan Malang. Selanjutnya, selain memproduksi sendiri, PT Sampurna juga melakukan kerjasama terhadap 38 mitra produksi sigaret untuk memasarkan produk SKT Sampurna atau sigaret kretek tangan. Nah, kalau melihat keadaan sekarang dengan adanya COVID-19, Sampurna juga terkena dampaknya, seperti penjualan rokok jadi menurun akibat terjadinya pandemi COVID, karena kan kayak orang banyak yang nganggur, jadi mungkin rokoknya dikurangin. Terus juga mempertimbangkan kegiatan manufaktur karena adanya protokol kesehatan, jadi jam kerjanya mungkin juga dikurangin. Dan harus lebih memperhatikan keselamatan kerja karyawan. Selanjutnya ada inovasi dalam menghadapi pandemi ini. Presiden Direktur Hanjaya Mandala Sampurna atau Mindaugas Traumpatis menyampaikan bahwa pihak Sampurna sudah merumuskan strategi untuk mempertahankan daya saing bisnis di tengah pandemi. Kenaikan tarif cukai sebesar 24% dan kenaikan harga jual sebesar 46% yang berlaku pada tahun 2020 juga berdampak penurunan secara signifikan. Dengan adanya penurunan daya beli oleh konsumen, terlihat juga nih kayak banyak
perokok yang beralih dari kadar tinggi menjadi dengan kemasan yang lebih kecil. Jadi pergeseran kenaikan tersebut pihak HM Sampurna meluncurkan produk sigaret ketuk mesin dengan tar tinggi. Selanjutnya ada alasan kenapa saya memilih saham HMSP. Yang pertama, penjualan yang terus bertumbuh, return on equity atau ROE yang gemilang. Yang ketiga, memberi dividen belasan triliun setiap tahun. Dan yang keempat, kondisi keuangan yang bagus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada penjualan yang terus bertumbuh. Sebagai salah satu kriteria perusahaan yang bagus, yaitu penjualan yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Hal ini menandakan bahwa performa perusahaan terus meningkat. Terlihat nih dari grafik bahwa penjualan HMSP terus tumbuh pada 10 tahun terakhir dari 2010 hingga 2020. Pada tahun 2010 sekisaran 50 juta, kemudian naik tahun 2019 sekitar 100 triliun, akan tetapi terjadi penurunan yang sangat signifikan karena adanya pandemi, jadi dia turun sekitar 25-an triliun ke bawah. Selanjutnya ada ROE yang gemilang. Salah satu indikator untuk menilai kinerja pada perusahaannya itu adalah untuk melihat ROE-nya. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal inti ekuitas yang mereka miliki. Jadi semakin tinggi ROE menandakan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang bagus, sebab mereka bisa efektif dan memaksimalkan penggunaan modal yang mereka miliki. Terlihat di sini grafik dari ROE PT HM Sampurna bahwa terjadinya penurunan pada tahun 2015 meningkat karena meningkatnya modal. Selanjutnya, hal ini diakibatkan oleh revisu, yaitu penambahan modal lewat penerbitan saham yang dilakukan pada tahun 2015. Selanjutnya, yang ketiga adalah memberi dividen belasan triliun setiap tahun. Bukti lain bahwa HMSP adalah perusahaan luar biasa adalah emiten ini konsisten membagikan dividennya setiap tahun. Mereka tuh membagikan 100% dari laba bersih. Artinya semua laba bersih yang di perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham. Selanjutnya, yang terakhir ada kondisi keuangan yang bagus. Terlihat ya, bahwa di sini dalam sehari ini harga saham ini naik sebesar 1.305, 35 saham naik sekitar 2,76%. Selanjutnya ada laporan keuangan HM Sampurna pada kuartal 1. Yang pertama, PT HM Sampurna menggunakan penurunan laba bersih pada kuartal 1 2021. Ada laporan keuangan per Maret 31, laba bersih sebesar 2,58 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 2,13%. Kemudian dikutip dari BI atau Bursa Efek Indonesia mencatatkan penjualan bersih sebesar 2,55 triliun atau turun 0,55% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,68 triliun. Adapun penjualan bersih perseroan terdiri atas ekspor lokal dengan perincian kretek mesin, sigaret kretek tangan, sigaret putih mesin, sigaret putih tangan, dan penjualan lainnya. Kemudian ekspor tercatat tinggal 5,21 miliar atau lebih rendah dari sebelumnya 97,96 miliar. Selanjutnya ada HMSP menyatakan adanya kenaikan beban pokok penjualan di kuartal 2021 dari 18,52 triliun sebelumnya 17,82 triliun. Beban penjualan juga mengalami kenaikan menjadi 1,42 triliun dari sebelumnya 1,36 triliun. Sementara itu, beban dan administrasi turun menjadi 455,73 miliar dari sebelumnya 545,57 miliar. HM Sampurna mencatatkan liabilitas sebesar 13,7 triliun dan ekuitas sebesar 32,84 triliun. Selanjutnya di sini ada keuangan per 3 bulan mulai dari Juni, September, Desember, dan Maret 2021. Per 3 bulan dari Januari, Februari, Maret 2021.
Di sini ada pendapatan 9,08 triliun, turunnya sebesar 9,43%. Ada laba bersih 2,59 triliun, marginnya 28,49%, pendapatan 3,16 triliun, perubahan bersih tunai minus 1,78 triliun, kas di tangan 14,2 triliun, biaya pendapatan 4,04 triliun. Selanjutnya ada grafik perdagangan saham HMSP. Di sini terlihat bahwa di sini lihat yang pertama ada previous close, yaitu harga penutupan sebelumnya. Di sini terlihatnya dari bulan Juli hingga April mengalami kenaikan dari sampai pertengahan Oktober, terus Oktobernya mengalami turun, terus naik, sampai Januari 2021 naik, terus kemudian turun, jadi masih nggak stabil. Yang pertama ada previous close, yaitu harga penutupan sebelumnya, open itu harga pembukaan, dereng yaitu harga terendah dan tertinggi selama perdagangan. Selanjutnya ada volume, selanjutnya ada turnover, merupakan ukuran aktivitas perdagangan saham yang dapat dihitung dengan menjumlahkan saham yang diperdagangkan setiap hari, dan ada frekuensi jumlah transaksi perdagangan saham selama jam perdagangan. Selanjutnya ada price perform low high range, yaitu dengan di sini potong, ini sebenarnya price performance-nya. Nah, ini kita bisa melihat naiknya saham HMSP misalnya nih dalam 1 tahun terakhir itu mengalami penurunan hingga minus 16,88%. Kemudian low high range ini menggambarkan grafik atau harga tertinggi dan terendah dari saham. Misalnya nih, pada 1 hari ini harga terendahnya itu 1.205 dan harga tertingginya 1.325. Kemudian ada income statement atau laporan laba rugi. Terlihat ini yang per tahun dan ini yang ini yang dari tahun sebelumnya membandingkan 5 tahun sebelumnya. Di sini terlihat bahwa Maret laporan laba ruginya itu 23,1 triliun, Maret 2020 naik nih, sampai Desember 92,4 triliun, dan kemudian turun lagi menjadi 23,1 triliun. Selanjutnya ada balance sheet atau neraca keuangan. Ini merupakan gambaran tentang keuangan dan kesehatan finansial suatu bisnis melalui informasi akan aset, kewajiban, dan modal bisnis pada satu titik tertentu. Di sini terlihat laporannya. Di sini ada ekuitas, modal, liabilitas utang, aset, dan debit equity atau ratio. Di sini terlihat grafiknya. Kalau yang ini sama kayak tadi, ini per tahun, yang ini per 5 tahunnya. Oke, yang debt equity ratio ini yang apa namanya, garis. Oke, lanjut. Selanjutnya ada perbandingan HMSP dan GGRM, yaitu gudang garam. Ini saya ngambil contoh yang perusahaan sejenis. Di sini dilihat HMSP mengalami penurunan sebesar 27,30%, yaitu 1.305.000, dan gudang garam mengalami penurunan sebesar 30,58%, sebesar 33.600. Jadi di sini baik HMSP ataupun gudang garam sama-sama mengalami penurunan, terlihat di grafiknya di sini. Nggak beda jauh, saling. Dan terakhir, yang selanjutnya ada perbandingan HMSP dan gudang garam. Tapi ini perbandingan ROE, DR, PER, dan PBV.
ROE, yaitu tingkat pengembalian ekuitas HMSP sebesar 31,48%, gudang garam sebesar 11,60%. DR yaitu rasio hutang terhadap ekuitas sebesar 39,80% dan gudang garam 32,45%. PRR yaitu perbandingan harga saham dengan laba bersih perusahaan 14,67 kali dan gudang garam 9,25 kali. Sedangkan pembagian harga saham dengan nilai buku HMSP sebesar 4,62 kali dan gudang garam 1,07 kali. Selanjutnya ada penghargaan Sampurna. Yang pertama, Sampurna raih penghargaan Asia Responsible Enterprise Award atau yang disingkat AREA. Ini dalam upaya melestarikan lingkungan dan pengelolaan perusahaan. Direktur Sampurna atau Elvira Lianita mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan motivasi bagi perusahaan untuk terus melakukan upaya terbaik dalam pengelolaan perusahaan dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya ada Sampurna raih Top Employer Indonesia 2021. Nah, jadi untuk keempat kalinya nih, Sampurna berhasil meraih sertifikasi Top Employer Indonesia dari Top Employer Institute. Sertifikasi ini merupakan komitmen Sampurna dalam menciptakan lingkungan serta penerapan cara kerja inklusif dan inovatif untuk mengembangkan setiap karyawannya. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan CSR di INHM Sampurna. Yang pertama ada pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan, tanggap darurat bencana. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada pendidikan. Fokus bantuan pendidikan ini meliputi program Pustaka Sampurna, dukungan Sampurna Foundation, dan program kampus. Program Pustaka Sampurna itu adalah memerdekakan masyarakat melalui minat baca dan penyediaan informasi. Dan komunitas di sekitar tempat operasional Sampurna yang berada di Jawa Timur dengan menggandeng mitra yang kompeten dalam bidang perpustakaan baik LSM maupun pemerintah. Selanjutnya yang kedua, Sampurna Foundation, yaitu yang didirikan pada tahun 2001 dengan tujuan memberikan beasiswa kepada siswa berbakat mulai dari sekolah dasar hingga tingkat sarjana dan pasca sarjana baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selanjutnya ada program kampus dimulai sejak tahun 2005. Program kampus ini dilakukan sebagai wujud peran aktif perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan tinggi karena PT Sampurna disinilah calon pemimpin bangsa dilahirkan. Oke, selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu tindakan nyata peran aktif Sampurna itu memberdayakan masyarakat desa dengan didirikannya Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampurna atau yang disingkat dengan PPK. PPK ini didirikan pada 1 Maret 2007. PPK ini berhasil merupakan fasilitas pelatihan kewirausahaan yang terpadu berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan. Sejak didirikan, ini telah memberikan berbagai macam pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengembangan, dan pelatihan kejuruan bagi komunitas di sekitar pabrik. Oke, yang selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan sebagai perusahaan industri manufaktur, Sampurna menyadari timbulnya dari adanya kegiatan operasional terhadap lingkungan hidup. PT Sampurna mendukung upaya pemerintah mengatasi keterbatasan penyediaan air bersih dan penghijauan. PT Sampurna mendukung penuh inisiatif pemerintah Kota Surabaya dalam kegiatan menanam pohon bakau dan mendukung gerakan penanaman kembali mangrove di pantai timur Surabaya yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Yang terakhir ada tanggap darurat bencana. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara kepulauan dengan memiliki ratusan gunung berapi, sehingga sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa, banjir, tsunami. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 2002, Sampurna membentuk tim SAR yang terdiri dari para karyawan, volunteer, dan tim medis. Tim SAR memiliki misi utama untuk memberikan bantuan yang cepat dan tepat kepada korban bencana alam. Tim SAR dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan khusus seperti perahu karet, ambulan untuk pemadam, tenda pelatan, dapur unit, dan fasilitas untuk berkeliling membantu korban bencana alam. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai analisis fundamental perusahaan Sampurna. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.